Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional satu variabel part yang kedua. Nah, kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Langkah yang pertama yaitu nyatakan pertidaksamaan rasional satu variabel ke dalam bentuk umum. Jadi bentuk umumnya itu ada 4 dengan syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Gx itu penyebut. Untuk langkah yang kedua yaitu carilah pembuat 0 dari pembilang dan penyebut dengan cara fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0. Fx itu pembilang dan Gx itu penyebut. Langkah yang ketiga yaitu gambarlah pembuat 0, pembilang, dan penyebut pada sebuah garis bilangan sehingga nanti akan diperoleh interval-intervalnya. Misalkan A adalah faktor dari penyebut dan B adalah faktor dari pembilang, maka didapatkan daerah intervalnya X kurang dari A. X-nya berada di sebelah kiri A, lalu X lebih dari A kurang dari sama dengan B, X berada di antara A dan B, dan X lebih dari sama dengan B, X berada di sebelah kanan B. Langkah yang keempat yaitu tentukan tanda-tanda interval, tanda pada daerah negatif maupun tanda pada daerah positif, dengan melakukan uji titik pada masing-masing daerah interval. Lalu beri tanda plus pada daerah yang positif dan beri tanda min pada daerah yang negatif. Langkah yang kelima, tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan rasional. Daerah negatif merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional yang memuat tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan. Sedangkan daerah yang positif merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan rasional yang memuat tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan. Langkah yang keenam yaitu menyimpulkan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional. Sebagai contohnya, himpunan penyelesaian X untuk X lebih dari A kurang dari sama dengan B untuk X elemen bilangan real. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel berikut. Contoh yang pertama, 5 min X per 2X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Karena contoh soalnya sudah dalam bentuk umum, selanjutnya kita cari pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Pembuat 0 pada pembilang yaitu 5 min X sama dengan 0. X sama dengan 5. Pembuat 0 pada penyebut. Ingat, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka 2X plus 1 tidak sama dengan 0. Dan X tidak sama dengan negatif setengah. Setelah itu kita letakkan titik 5 dan negatif setengah pada garis bilangan. Ya, setelah itu kita tentukan tanda pada interval. Ya, negatif setengah. Negatif setengah itu kan hasil dari pembuat 0 penyebut. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, maka tandanya karena tidak sama dengan 0, tandanya bundarannya selalu kosong. Untuk titik 5, ya 5 itu pembuat 0 dari pembilang. Kita lihat soalnya itu tandanya kurang dari atau sama dengan. Ada sama dengannya, maka tandanya bundarannya penuh. Setelah itu kita mencari tanda pada setiap interval. Untuk yang pertama yaitu X sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu kita ambil titik sembarang di sebelah kirinya negatif setengah. Nah, negatif satunya kita masukkan
ke soalnya ya. X sama dengan negatif 1 kita peroleh sama dengan negatif 6. Untuk yang kedua yaitu titik X sama dengan 0. Nolnya kita ambil sembarang titik di antara negatif setengah dan 5. Kita peroleh positif 5. Nah, untuk yang ketiga yaitu X sama dengan 6. 6-nya kita ambil titik sembarang di sebelah kanannya 5. Kita peroleh negatif 1/3. Nah, setelah kita peroleh titiknya, selanjutnya kita beri tanda pada setiap interval ya. Untuk X sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu ada di sebelah kirinya negatif setengah. Hasilnya negatif 6. Negatif, maka tandanya negatif. Untuk yang kedua, X sama dengan 0, hasilnya 5, yaitu positif. Maka kita beri tanda positif. Untuk yang ketiga, X sama dengan 6, hasilnya negatif 1/13, kita beri tanda negatif. Ya, setelah itu kita cari himpunan penyelesaiannya, kita simpulkan. Karena pada soal yang diminta itu 5 min X per 2X plus 1 harus kurang dari sama dengan 0, maka nanti himpunan penyelesaiannya yaitu yang kurang dari sama dengan 0, yang tandanya min ya, yang tandanya min. Yang tandanya min ini kan ada 2 ya, yang ada warna kuningnya. Jadi himpunan penyelesaiannya X untuk X kurang dari negatif setengah atau X lebih dari sama dengan 5 untuk X elemen bilangan real. Kenapa tanda dari X kurang dari negatif setengah itu tidak ada sama dengannya? Karena bundarannya kosong, maka tidak ada sama dengannya. Sedangkan yang 5 ini kan ada isinya ya, penuh. Jadi tandanya ada sama dengannya. Contoh yang kedua, 4 per X min 3 lebih dari sama dengan 3 per 2X min 1. Kita ubah ke dalam bentuk umum. Bentuk umum menjadi 4 per X min 3 dikurangi 3 per 2X min 1 lebih dari sama dengan 0. Ya, 3 per 2X min 1-nya kita pindahkan ruas, tandanya berubah menjadi negatif. Setelah ini ya, kita samakan penyebut. Kita kali silang. 4 dikalikan 2X min 1, 3 dikalikan X min 3. Penyebut dan pembilang sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama ya, agar tidak merubah nilai. Ini sama-sama dikalikan 2X min 1, 2X min 1, dan yang ini sama-sama dikalikan X min 3, X min 3. Setelah itu kita jabarkan. 4 dikali 2X min 1 dikurangi 3 dikali X min 3 per 2X min 1 dikali X min 3. Ini sama kan, menyamakan penyebut, jadinya sama, lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita hitung. 4 dikali 2X 8X, 4 dikali negatif 1 negatif 4, negatif 3 dikali X negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 3 positif 9 per 2X min 1 dikali X min 3. Nah, kita sederhanakan ini. 8X dikurangi 3X 5X, negatif 4 ditambah 9 5. Jadi ini ya bentuk umumnya. Nanti soalnya berubah menjadi 5X plus 5 per 2X min 1 dikali X min 3 lebih dari sama dengan 0.
Dari contoh yang kedua, kita sudah peroleh bentuk umumnya yaitu 5x plus 5 per 2x min 1 kali x min 3 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Dari pembilang yaitu 5x plus 5, maka x sama dengan negatif 1. Dari pembuat 0 penyebut tidak boleh sama dengan 0, jadi ini ada 2 ya. Ada 2x min 1 dan x min 3. Jadi 2x min 1 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan setengah, dan x min 3 tidak sama dengan 0, maka x tidak sama dengan 3. Setelah kita peroleh ini, kita masukkan ke dalam garis bilangan ya. Negatif 1 kita urutkan dari yang terkecil. Sebelah kiri itu dari urutan yang terkecil, negatif 1, setengah, dan 3. Setelah itu kita tentukan tandanya itu kosong atau penuh. Dari negatif 1 dulu. Negatif 1 itu dari pembilang, maka kita lihat ke soalnya. Nah, soalnya itu tandanya ada sama dengannya, yaitu lebih dari atau sama dengan, maka tandanya penuh. Untuk penyebut ya, titiknya ada 2, setengah dan 3. Penyebut itu tandanya selalu kosong, maka tanda dari titik setengah dan 3 yaitu kosong. Setelah itu kita akan cari tanda dari setiap interval. Untuk yang pertama yaitu kita ambil x sama dengan negatif 2. Negatif 2 nya kita ambil dari titik yang berada di sebelah kirinya negatif 1. Kita masukkan ke dalam contoh soal yang sudah kita ubah menjadi bentuk umum. Kita peroleh negatif 1/5. Nah, ini tandanya kan negatif, maka kita beri tanda negatif pada interval tadi. Nah, selanjutnya untuk interval yang kedua yaitu antara negatif 1 dan setengah. Kita ambil titik sembarang di antara negatif 1 dan setengah. Kita ambil x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 nya kita masukkan, kita peroleh 5/3. 5/3 itu kan positif, kita beri tanda positif pada interval yang tadi. Selanjutnya interval antara setengah dan 3, kita ambil titik sembarang, kita ambil x sama dengan 1, kita peroleh negatif 5. Maka pada interval tadi, interval yang ketiga ini kita beri tanda negatif. Selanjutnya interval yang keempat, kita ambil titik sembarang titik di sebelah kanannya 3, kita ambil 4, x sama dengan 4, kita peroleh 25/7. Ini positif, maka tandanya positif. Jadi himpunan penyelesaiannya dapat kita peroleh dari ya, kita lihat lagi ke soalnya. Karena soalnya itu 5x plus 5 per 2x min 1 kali x min 3 harus lebih dari sama dengan 0. Maka lebih dari sama dengan 0 itu yang tandanya positif. Maka nanti himpunan penyelesaiannya yaitu dari daerah penyelesaian yang bertanda positif ya. Dari soal ini himpunan penyelesaiannya x untuk x lebih dari sama dengan negatif 1, ya lebih dari sama dengan karena tandanya penuh dan kurang dari setengah. Di sini daerah penyelesaiannya ada 2 ya, dan x lebih dari 3 untuk x anggota bilangan real. Nah, jadi seperti itu cara penyelesaian pertidaksamaan rasional satu variabel. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.